Apa? Salah satu penyebab kebutaan utama di dunia adalah katarak dan masih ada solusinya loh. Saya dengan Dokter Indah, saya akan bantu mengenal lebih dalam mengenai katarak dan jalan keluarnya. Teman-teman pasti pernah mendengar penyakit katarak ya. Nah, katarak adalah kekeruhan pada lensa. Biasanya orang-orang menganggap katarak merupakan penyakit yang biasa. Namun WHO menyatakan bahwa katarak merupakan penyebab kebutaan utama yang paling banyak di dunia. Umumnya, katarak bisa terjadi pada usia-usia yang lebih tua. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa katarak juga bisa terjadi pada usia-usia relatif lebih muda. Bahkan bisa anak-anak loh. Katarak terjadi secara perlahan, dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan katarak bisa menjadi sangat mengganggu, bahkan bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu penyebab utama dari katarak itu adalah penuaan, karena katarak itu selalu beriringan dengan bertambahnya usia. Penyebab-penyebab lainnya itu juga bisa terjadi karena trauma mata, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan juga bisa terjadi karena penyakit bawaan, seperti misalnya kencing manis. Apa saja sih gejala-gejala katarak? Yang pertama, gejala katarak itu adalah buram. Nah, nanti pada saat orang-orang yang mengalami gejala katarak, ini pasti melihatnya itu menjadi pudar. Nah, yang kedua adalah silau pada malam hari. Biasanya orang-orang yang mengalami katarak ketika melihat lampu di malam hari akan terasa sangat silau. Yang ketiga, untuk gejala katarak lainnya, itu adalah biasanya orang-orang yang mengalami katarak ketika melihat warna tersebut kontrasnya akan turun, sehingga apa yang dilihat warnanya tidak sama dengan kenyataan. Nah, dari tiga gejala tersebut, apabila kekeruhan lensanya semakin tebal, pastinya gejala-gejala ini akan tampak lebih nyata. Kebayang nggak sih kalau misalkan teman-teman baca WA, baca buku, mengemudi, ketika keluhan seperti buram, silau ini semakin jelas, pastinya akan sangat mengganggu. Bahkan katarak yang semakin tebal bisa menyebabkan kebutaan loh. Nah, ada nggak sih solusi atau untuk mencegah terjadinya katarak? Jawabannya tidak ada. Katarak itu tidak bisa dicegah, teman-teman. Katarak hanya bisa kita deteksi dulu. Nah, deteksinya itu seperti apa? Teman-teman yang sudah mengalami gejala-gejala walaupun hanya sedikit, sebaiknya langsung periksakan ke dokter spesialis mata. Karena nanti dokter spesialis matanya akan melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi mata teman-teman semua. Dokter akan menentukan grading dari katarak yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi, apabila grade-nya masih rendah, biasanya sih belum disarankan untuk ditindaklanjuti. Namun, apabila gradingnya sudah lebih besar atau lebih berat, kataraknya lebih tebal, biasanya dokter akan menganjurkan untuk operasi katarak. Nah, menarik nih operasi katarak. Kita bahas bareng-bareng ya untuk mencari jalan keluar dari penyakit katarak. Operasi merupakan satu-satunya jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami katarak. Operasi katarak itu tidak memerlukan rawat inap. Tujuan dari operasi katarak adalah untuk mengganti lensa yang keruh atau lensa yang lama dan diganti dengan lensa yang baru. Tentunya lensa yang baru itu adalah lensa buatan. Teknik yang paling sering digunakan bahkan sudah mendunia adalah teknik phacoemulsification atau disebut juga dengan phaco. Phaco ini merupakan tindakan di mana menggunakan gelombang ultrasonik yang memecah lensa-lensa tersebut kemudian dikeluarkan oleh alat penghisap. Operasi phaco ini tentu nanti akan dibius dulu sehingga tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Wah, kalau udah dengar operasi pasti deg-degan ya. Tenang aja, karena nanti dokter pasti sudah melihat kondisi mata teman-teman juga. Nah, dari dokter melihat, pasti dokter akan menilai kondisinya seperti apa. Jadi jangan khawatir untuk operasi katarak. Karena bayangkan loh teman-teman, dari penyebab utama kebutaan di dunia bisa ada solusinya. Oh iya, untuk teman-teman yang memilih operasi katarak dan sudah dianjurkan oleh dokter,
Setelah operasi katarak, maka teman-teman akan dalam pengawasan dokter. Biasanya setelah operasi katarak, nanti dari tim yang merawat teman-teman akan memberikan edukasi apa saja yang harus dijaga dan obat-obatan apa saja yang sudah diberikan dokter untuk teman-teman. Biasanya setelah operasi katarak sebaiknya jangan menguncak mata, tetap jaga kondisi mata untuk tetap bersih, hindari debu, gunakan kacamata pelindung, hindari juga untuk hewan-hewan peliharaan bagi yang mempunyai hewan peliharaan. Kemudian juga nanti harus rutin menggunakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat pulang seperti obat tetes dan obat minum. Dokter akan menyarankan kontrol setelah 1 hari operasi, kemudian biasanya 5-7 hari setelah operasi dan dilanjutkan di 1 bulan. Nah, selama masa pengawasan itu harus benar-benar dijaga loh mata barunya. Untuk makanan tidak ada pantangan. Nah, untuk olahraga sebaiknya ditanyakan juga ke dokter spesialis matanya olahraga apa saja yang boleh dilakukan. Biasanya olahraga-olahraga yang ringan saja nih teman-teman yang boleh dilakukan. Misalnya seperti jalan pagi, atau misalkan olahraga senam pagi. Yang penting jangan sampai menunduk ke bawah. Karena setelah operasi katarak sebaiknya hindari untuk melihat ke arah bawah atau membungkuk ke bawah. Untuk mandi, disarankan sebenarnya di area wajah jangan langsung terguyur air. Kapan boleh mandi dan keramas dengan secara keseluruhan, itu juga harus tanyakan dulu ke dokter spesialis matanya. Kenapa? Karena nanti dokter akan melihat bagaimana proses pemulihan dari kondisi mata masing-masing setiap orang. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Mata merupakan jendela dunia yang sudah sewajarnya dan sepatutnya kita jaga. Ketika kata-kata menjadi batasan, mata seringkali berbicara. Mata terjun ke masa depan untuk melihat penglihatan dunia dengan keajaiban yang ada di dalam. Dunia lebih indah tanpa katarak. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk jaga kesehatan mata ya. Bagi yang sehat jangan lupa untuk kontrol rutin, dan juga bagi yang ada keluhan segera periksa ke dokter spesialis mata terdekat. Terima kasih dan salam sehat.